Terus gue mutusin buat bisnis kopi bubuk gitu. Kopi bubuk ini pabriknya ada di Sorong di Papua Barat sana. Namanya Kopi Bubuk Senang. Mungkin udah banyak yang tahu juga sih. Banyak juga penggemarnya di Jakarta. Tadi ada perusahaan nih lagi nawarin gue kerjaan di itu di Banten. Ketemu lagi sama supir taksi palsu. Kali ini saya mau nge-vlog bareng Bro Ricky. Kopi bubuk senang. Apa? Kopi Bubuk Senang. Kopi bubuk senang. Kopi bubuk senang itu kopi dari Sorong, Papua. Ini gue lagi ada di kafe, tapi ini bukan di kafenya dia ya, kafe orang ngopi juga nih. Kita tanya-tanya soal kenapa bisa terjun di dunia taksi online. Balik lagi sama supir taksi palsu. Sebelah gua ada Bro Ricky. TikTok lo apa namanya? Ricky Laimena. Ricky Laimena. Dia pengusaha kopi guys, importir ya, kopi dari Papua ya. Dari Papua, dari Oke. Sorong. Kira-kira gue nanya soal bisnis lo dulu ya, baru ntar gue nanya soal kenapa lo bisa terjun ke dunia online kayak gini gitu. Apakah bisnis lo lagi turun atau emang iseng aja, atau pengen kayak gue kan cuma iseng doang nih online ya, mungkin lo sama atau beda gitu loh. Oke. Ya mungkin sebelumnya dulu gua kerja ngurus catering untuk di catering perusahaan pengeboran. Terus udah setahun lebih ini ya gua off dulu. Terus gua mutusin buat bisnis kopi bubuk gitu. Kopi bubuk ini pabriknya ada di Sorong di Papua Barat sana. Namanya Kopi Bubuk Senang. Mungkin udah banyak yang tahu juga sih, banyak juga penggemarnya di Jakarta, di seluruh Indonesia ini banyak juga. Nah itu gue kirim lumayan per 3 bulan 4 bulan sekali ya, mungkin sekitar kurang lebih 1 ton lah ya. Jadi gue jual di online, terus ada juga yang offline juga udah ada. Nah jadi ya itu aja. Untuk kalau misalnya online sih ya sambil daripada bosen juga di rumah ya kan, untuk ngisi waktu juga ya, hitung-hitung nambah pemasukan lah biar nggak terlalu bosen juga di rumah. Kira-kira dalam 1 bulan itu omset itu bisa berapa, Bre? Omset untuk apa nih? Untuk kopi? Untuk kopinya aja. Untuk kopi? Oh iya. Ya, makasih. Untuk kopi kalau penjualan sih, kalau misalkan itu gue ada customer yang offline rutin, dia tiap ngambil 800 bungkus per bulan. Ya kalau omset secara kotor sih ya mungkin bisa sampai 22 sampai 30 juta lah sebulan. Ya kalau bersihnya ya namanya mungkin profitnya nggak terlalu ini ya. Yang penting kalau gue yang penting quantity gitu. Nah quantity, jual cepet gitu kan, jadi orang biar ambil banyak gitu. Nah gue juga open sih kalau misalnya mau yang jadi reseller ya bisa hubungin juga gitu. Nanti gue kasih harga kompetitif gitu kan. Nah ya kalau misalnya bersihnya ya lumayan lah gitu kan buat hari-hari. Terus tambah juga yang gua online juga ya, kadang cuma gua keluar kalau tiap tanggal genap itu jam 6 pagi, kadang-kadang cuma sampai jam 3 jam 4 gua udah pulang di rumah. Nah kalau tanggal ganjil karena mobil gua genap ya gua keluar jam 10 ya sama jam 3 jam 4 gua udah di rumah juga. Jadi nggak terlalu ngoyo sih gitu, nggak terlalu full gitu kan. Jadi kalau gue udah rasa badan gue capek ini pulang istirahat gitu, itu aja sih. Nah, sekarang kita udah tahu nih omset dia sebulan tuh berapa. Tapi
kenapa juga masih mau online gitu loh bre, itu doang kenapa. Mungkin banyak juga ya teman-teman driver online yang punya usaha sampingan kayak Bro Ricky, mungkin ya kayak gue juga, atau mungkin teman-teman juga ada ya yang usaha sampingan juga. Terus kenapa gitu harus cari online, harus jadi driver online yang seharian mungkin kejemur, kehujanan di dalam mobil, mungkin juga ribut sama kang parkir, Bener, bener. mungkin juga istilahnya ya berapa sih tarif pendapatan dari driver online ya, kadang dapat mungutin yang 12.000 hemat, mungkin juga dapat yang 14.000. Nah, lu kenapa gitu loh? Lu kan udah settle bisnis lu, kenapa mesti mesti terjun di dunia online juga? Kalau buat itu sih ya karena buat nyari tambahan, iseng-iseng ya kan. Terus memang kita ketemu banyak orang di online tuh, banyak lagi customer tuh yang kita bisa ajak ngobrol. Kadang-kadang ada wawasan-wawasan baru kita ngobrol sama customer. Walaupun di samping itu memang ada customer yang ngejengkelin, yang tapi banyak banyak banget yang menyenangkan lah gitu kan, buat tukar pengalaman gitu kan. Sekedar sharing cerita, ada yang pengacara, ada yang polisi, ada yang apalah macem-macem lah gitu kan. Nah jadi kadang-kadang wawasan gue juga jadi oh iya ini ya gitu. Nah gue suka tuh kalau misalnya customer itu kan, gue di mobil suka bawa sampling kopi ya, kopi yang gue jual gitu kan. Gue bilang pak kalau mau coba saya kasih sampling nih gitu. Jadi gue sambil online sambil jualan juga gitu gitu kan. Nah cuma kalau mau pesen misalnya pesennya di sini nih di toko gue nih gitu kan. Nah itu udah gue tempelin tuh, di itu ada nomor handphone gitu kan, ada nama alamat tokonya gitu kan. Nah jadi kalau mau pesan langsung aja gitu. Nah cuma kadang-kadang suka kehabisan gitu. Nah cuma nggak semua orang gue kasih sih gitu kan, tipe-tipe yang kita kira-kira kita ngobrol enak gitu kan nggak semua tipe customer yang juga diajak ngobrol gitu ya. Nah ada yang kalau misalnya kita ngobrol asik enak gitu. Nah cuma terkadang kita kasih free gitu, terus tiba-tiba dia ngasih tips tuh gitu kan, gua nggak ngerti lah ya, tapi ya itu alhamdulillah rezeki gitu kan. Nah tapi ada juga customer gue yang justru dari online tuh, yang gue bagi-bagiin kopi itu ya apa namanya, dia langsung order gitu kan, dan repeat order gitu. Nah jadi memang salah satu apa ya, kita sih dibuat jangan males lah gitu aja. Walaupun ibaratnya kita udah punya penghasilan dari sini ya, walaupun nggak banyak gitu ya, yang penting tetap disyukurin gitu. Nah yang penting jangan males lah gitu, mau gerak mau usaha aja gitu kan. Nah kalau untuk tawaran-tawaran kerjaan yang baru ada sih beberapa gitu kan kemarin, cuma belum jodoh. Nah ini juga ada juga. Jadi kalau misalkan kita bicara misalkan eh, buat modal modal itu lumayan juga om, modalnya gede banget kan gitu kan. Kalau kita kirim kopi 1 ton ya dari Sorong gitu, terus belum ongkirnya gitu kan gila tuh ongkirnya juga kan. Nah tapi kita bisa siasatin lah ya kan. Nah yang penting ya gue main quantity sih gitu, gue nggak main jumlah yang, kalau mungkin teman-teman bisa ngecek di Tokopedia ya, toko ijo mau ini, cek-cek aja gitu kan. Kopi Senang Sorong itu macem-macem banyak, apa namanya, yang jualnya harganya macem-macem gitu kan. Nah kalau gue selalu apa namanya, selalu gue pandangin tuh, gue liatin oh perbandingan ini dia jual segini, dia jual segini gitu. Nah jadi gue harus ikutin ininya juga gitu, tapi Tren gue nggak pasar ya. ikutin tren pasarnya. Nah tapi gue juga nggak banding-banding harga banget sekarang gitu, karena ketika kita banding harga lebih murah, orang justru malah curiga gitu, malah curiga dibilang oh ini asli nggak ya, oh ini ya gitu kan. Nah justru gue ngikutin harga yang ini. Nah sekarang orang ada yang jual lebih murah dari gua, cuman dia kena ongkirnya lumayan gede kan gitu kan. Nah kalau gua udah harga sekian, mungkin nanti bisa dicek aja gitu kan. Nah itu kalau cek di toko ijo, cari kopi bubuk Senang Sorong gitu. Nah itu yang paling atas tuh, itu toko gua tuh istilahnya, itu udah paling atas tuh, dia ranking itunya, ratingnya paling atas gitu di urutannya. Nah ada beberapa
reseller gue dia mau jual offline di luaran terserah silakan, tapi kalau dia jual online gue ada batasin, maksudnya kalau gue jual harga yang ini ya dia harus sama sama gue yang jual, nggak boleh dia jual lebih murah gitu. Oh dia jual lebih mahal boleh gitu, dia jual lebih mahal mau jual 60.000 70.000 boleh gitu, tapi kalau gue per 250 gram itu di online gue jual 35.000 gitu ya saat ini ya. Nah, karena ada info juga akan ada kenaikan harga dari pabriknya. Nah, jadi kalau misalnya mau jual lebih murah jangan, kalau mau jual lebih mahal silakan. Jadi karena gue ngejagain reseller yang lain gitu kan. Jadi kalau jual lebih murah buat dia banting harga di mana-mana biar ini, itu juga justru ngancurin bisnis kita gitu kan. Nah, kalau toko lain dia ngambil dari tempat lain, ya itu silakan gitu. Tapi kalau dari reseller gue bilang lu jangan jual di bawah harga gue gitu kan. Nah, patokannya harga gue aja lah gitu kan. Tapi kalau dia jual bisa lebih mahal dan laku, ya silakan. Itu rezeki masing-masing gitu kan. Gitu. Nah, pada intinya ya mau usaha aja sih, mau gerak aja. Jadi kalau dibilang emang duit kurang ya alhamdulillah sih. Kalau dibilang kurang cukup-cukupin aja gitu kan. Bersyukur aja gitu. Nah, ya alhamdulillah juga kadang dapat tambahan-tambahan dari online ya gitu. Ya kadang ya baru nih ketemu Babe juga nih gitu kan, sharing-sharing lah gitu kan. Nah kebetulan lagi sunter ya kita ngobrol-ngobrol gitu aja sih Be. Oke. Oke, sebelum gue lanjut, gue mau review dulu nih. Apa namanya tadi nih? Jawa Coffee. Bajawa Coffee. Yang mungkin udah pada tahu ya, Bajawa Coffee itu kafe juga ya. Kafe dengan konsep Flores ya. Konsep Flores, ada view Pulau Komodo di situ. Ntar gue spill dalamnya ya. Mungkin teman-teman kalau pengen hangout sama keluarga atau sama bokin atau sama selingkuhan bisa kemari ya. Bentar lagi gue spill. Halo guys, ketemu lagi sama supir taksi palsu. Sekarang saya ada di Bajawa Kopi Flores ya. Ini di situ udah jelas kelihatan ya. Ini asal kopinya dari Nusa Tenggara Timur. Dan itu ada gambar apa tuh? Komodo ya. Oke, yuk kita lihat ke dalam yuk. Ini juga ornamennya ornamen dari NTT ya. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini di depan lu udah disambut sama komodo berpelukan. Bukan pelukan sih, tapi berantem sih sebetulnya. Oke, kita masuk ke dalam. Selamat siang Mas. Saya dari supir taksi palsu mau ngevlog sedikit ya. Oke. Ramah-ramah loh petugasnya. Nah ini ininya kafenya ada juga, pastrinya juga ada ya. Dan ini suasana dalamnya nih luas banget guys. Lu mau bawa temen satu kantor juga bisa di sini. Nah itu ada ornamen Pulau Komodo ya. Nah, ini lagi karena ini gue nge-shootnya lagi pas lagi liburan, jadi agak sepi. Tapi kalau hari biasa itu pasti penuh banget. Lokasinya nanti gue spill di akhir video ya. Balik lagi sama supir taksi palsu, masih sama Bro Ricky. Sampai tadi Raymena. Oke, sekarang suka dukanya pasangan online apa tuh? Ya kalau sukanya sih ya kita banyak ketemu orang gitu kan, bermacam-macam beragam orang lah ya, kita kayak sosial eksperimen gitu kan, jadinya kita mempelajari watak-watak orang kayak gimana gitu kan. Cuman yang kadang-kadang yang dukanya itu ada, kita udah ngomong baik-baik, kita ngomong ini terus tiba-tiba ada report ke aplikator gitu kan. Dia bilang katanya drivernya bicara tidak sopan 2 kali, kena suspend gitu kan, kena peringatan gitu. Nah cuma kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu lebih bijak lah gitu loh ya. Jadi ketika kita misalnya ngarahin gitu ya driver online tuh, gue yakin lah lebih ngerti lah
lebih ngerti jalan yang mana yang lebih baik gitu kan. Kita bisa lihat gitu ya. Mungkin dia biasanya lewat jalan A gitu kan. Nah, tapi karena mungkin suatu saat itu kan jalan A lagi macet banget gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, padahal sebelumnya gue dari jalan A gitu ya, dan gue lihat macet banget memang gitu kan. Terus gue bilang, Pak, tadi jalan A macet gitu. Nah, tiba-tiba dengan dia bentak gitu, terus dibanting pintu pas keluarnya. Iya, iya. Oke. Sini, Pak. Oke, makasih ya. Dan satu lagi. Jadi Oke, lanjut. ya kayak gitu-gitulah ya. Jadi macem-macem gitu. Tiba-tiba dia report gitu kan. Terus gue kena peringatan gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu kadang-kadang kita cobalah memanusiakan manusia lah. Saling-saling butuh membutuhkan juga sih sebenarnya. Antara customer dengan driver online juga gitu kan. Terus karena emang taksi online tuh apa ya? Lu mau 2 jam perjalanan sama 1 jam atau setengah jam lebih cepet gitu aja kan harganya tetap sama gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa minta tambah gitu kan. Nah, ada lagi nggak tahu reporting tiba-tiba 2 kali lah gue dapet konsumen dibilang katanya driver tidak bicara tidak sopan gitu ya. Jadi dan kalau boleh dilihat di rating gue selalu bintang 5 gitu. Aneh gitu kan, di rating gue selalu bintang 5 dan pihak aplikator selalu dengerin tuh yang kayak gitu. Nggak disaring dulu gitu kan. Nah, tiba-tiba gue kena suspend tuh 2 kali gue kena suspend gitu kan. Nah, macem-macem lah gitu ya. Yang ini yang dukanya ya, kalau sukanya udahlah kita nggak perlu jelasin lah gitu kan. Jadi kalau buat orang-orang yang mau coba-coba jadi taksi online dianggapnya oh taksi online enak ya ini ya kayak gitu kayak ngeliat rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Sebenarnya nggak seindah apa yang pada lu bayangin sih gitu kan. Gue pertama kali ngebayangin juga shock gitu mungkin pikirnya kan, tapi ketika gue jalanin ya dibilang kalau dibilang nggak enak banget sih enggak gitu ya kan, tetap ada ininya lah bagaimana kita ini, tapi ya kadang-kadang apa yang kita ngerasa nggak enak telan aja jadinya. Apa ibaratnya customer mau kayak gimana banyak tingkah lah apa segala macam ya nggak boleh tuh kita tegur. Orang Indonesia begitu sih susah gitu ya. Nah terus ya titik jemput jauh apa bukan jauh lah yang gang sempit ya kan yang tes uji nyali kita tuh diuji gitu benar-benar gitu. Nah kadang-kadang cuma jarak 10 meter 15 meter dari jarak titik jemputnya dia tuh minta tolong kita telepon di jalannya 15 meter 20 meter lah paling nggak jauh gitu kan. Terus dengan gampangnya kan dia bilang oh jauh pak repot bawaan saya banyak gitu kan, padahal titik tujuannya tuh mau ke stasiun kereta bro, ke stasiun kereta. Dia turun tuh masuk ke dalam jauh tuh gitu kan nggak ada angkutan di dalam ke dalamnya kan. Nah, nggak bilang jauh gitu, cuma zaman dulu coba belum ada online kan. Kalau rumahnya di gang yang keluar jalan rayanya hampir 500 meter 1 kilo jalan, nggak ada bilang jauh kan gitu kan. Nah cuma sekarang orang pada manja, kalau memang jalanan itu bisa kita masuk ya masuk ngepres mobil udah gitu kanan kiri gerobak parkir gitu kan. Nah ya itu yang dibilang ya kesabaran gitu, cuman kadang-kadang mereka nggak ngerti nggak paham gitu loh istilahnya. Terus udah nyampe nih di titik jemput udah gang sempit segala macam belum tentu langsung naik gitu, masih ada yang dicari lagi, masih ada yang ini di belakang udah motor kan gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang gue bilang gue pelajarin gitu. Jadi hal-hal kayak gitu gue bilang sebenarnya pelajaran berharga juga sih gitu kan, dengan gue online oh gue tahu sih gitu. Mungkin justru jujur sekarang kadang-kadang gue dapat tawaran kerja gitu ya, interview dipanggilan di mana-mana gitu ya, pas gue subuh apa tuh kayaknya aduh berat gitu mau ninggalin online gitu. Nah, Lebih lebih enak online ya. lebih enak sebenarnya, Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh nggak ada yang ngatur. Ibaratnya gue mau berangkat pagi berangkat siang ya berangkat gitu kasarnya gitu kan. Ya paling ya kadang temuin aja customer yang menengin yang ngejengkelin ya udahlah gitu kan, ya disyukurin aja gitu. Nah makanya gue bilang gue setahun lebih lah gue udah agak full nih ke online sekarang, cuman gue punya bisnis gitu kan.
yang sebenarnya kalau bisa itu bisa gue tinggalin, ya gue remote aja dari jauh. Kalau cuman online apa di toko online kan gue kan bisa dibantu packing ya sama istri gue di rumah gitu kan. Nah kalau ada orderan-orderan yang misalnya kirim-kirim paket banyak gitu ya, kalau pas gue lagi ada gue kirim sendiri be gitu, gue kirim sendiri pakai mobil gue, nanti gue bilang nih gue kirim pakai ini ya, pakai apa aplikasi ini gitu kan. Nah biaya ongkirnya udah ketahuan tuh harganya sekian gitu kan. Nah itu gue casin ke customernya gitu. Nah jadi itu aja. Kadang-kadang kalau misalnya dulu gue mau distributor sabun juga, sabun-sabun pembersih, cuman itu udah lama gue stop gitu ya. Nah cuma kalau distributor sabun itu gue dulu nyuplai ke rumah sakit, ke perusahaan-perusahaan cleaning service gitu ya. Nah kalau itu masih bisa lah gue minta tolong ke orang-orang pabrik suruh kirim langsung gitu kan. Jadi gue cuma tinggal kirim invoice doang gitu. Jadi kita kerja cerdas bro, dan kerja keras gitu. Jadi kita masih bisa kita berdayakan, yang apa yang bisa kita berdayakan ya kita berdayakan gitu kan. Gitu. Oke, kesimpulannya dari obrolan saya dengan Bro Ricky, kita sebagai driver online harus kerja cerdas. Dalam artian gini, apapun background kita, entah itu sales, entah itu engineer, entah itu kita accounting, entah itu kita fotografer, atau entah itu apapun background kita, coba dimaksimalin sambil online. Siapa tahu, ya kan, kayak Bro Ricky bilang tadi, dia nawarin sampel kopinya, itu kan juga bisa menghasilkan cuan di belakang hari gitu. Jadi gitu guys. Jadi intinya sebagai driver online, sesama driver online, kita tuh mesti kerja cerdas, jangan istilahnya ngandelin aplikasi terus gitu. Karena suatu saat aplikasi itu kemungkinan akan stuck di situ. Contohnya kayak sekarang Argo nggak naik, ya kan, kita demo nggak didengerin juga, mau demo ke Kemenhub ke, mau ke pihak terkait, apa buktinya sampai sekarang nggak ada kan. Nah itu guys, utamain kita kerja cerdas. Selain online, kita tawarin juga apa yang kita bisa nih, kerjaan kita sebelumnya apa, siapa tahu dengan begitu ada penumpang yang kebetulan memang lagi mencari tenaga-tenaga ahli seperti keahlian kita. Oke? Jangan lupa guys, subscribe, komen, like, dan share kalau vlog gue bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gue berikutnya, atau di prank berikutnya, atau di podcast gue berikutnya. Ini podcast apa? Ya? Ya sebenarnya gini, ini kita ketemuan nih nggak direncanain. Iya, nggak ada Nggak rencana. direncanain. Nah, jadi kalau Babe ngundang misalnya ini kan kita jadwalin gitu. Nah, ini sebenarnya nggak ngerencanain. Oke. Nah, memang udah semua udah jalannya Allah itu udah diatur gitu. Ketemuannya begini gitu. Oke. Jadi kan istilahnya, jadi ini benar-benar nggak direncanain dan dadakan banget. Kebetulan Babe ada Gua lagi di dekat Sunter. daerah Sunter gitu, dekat rumah gua. Terus gua tadi lagi keliling juga. Ya, gue bilang ya udah tunggu gitu kan, kita ketemuan. Nah tiba-tiba Babe punya ini, oh kita ini bikin ini, oke ya udah ya gitu. Jadi ya semoga bermanfaat aja ya. Apapun apa namanya bisnis lo, apapun usaha lo, yang penting jangan males gerak aja bro gitu. Yang penting lo mau kerja gitu ya kan istilahnya. Kalau orang mau jualan apa gitu, jangan pikirin malunya dulu bro gitu kan. Jangan mikir gue nggak bisa gitu ya kan. Tapi kadang-kadang bilang gue mau kerja apa ya gitu. Nah biar gue kasih kerjaan nih, lu jaga jualan ini gue nggak bisa, kerja belum, jalanin belum, tapi udah bilang nggak bisa mulu gitu. Terus bisanya apa kan gitu, terus kapan mau bisa ya kan. Capek juga gitu ya orang-orang kayak gitu kan. Nah jadi justru ketika kita lu minta kerjaan, lu kan cuma dapat kerjaan aja doang. Tapi ketika lu punya bisnis dan lu bisa meng-create itu gitu kan, apa namanya, lu akan bisa banyak mengeksplor untuk apa yang lu bisa sebenarnya. Cuman lu hanya mengunci diri aja sih Bu, gitu. Jadi mungkin sebenarnya gue bukan orang yang ahli banget gitu ya. Nah cuma kalau gue apa yang bisa gue kerjain gitu. Jadi apa aja yang bisa gue jual gitu loh. Kadang-kadang ya ada ini nih, ayo gue kejual, bisa gue jual gitu.
Ya tiba-tiba gue bilang gue nemuin barang apa gitu ya bisa gue jual, gue dapet profit gue jual, itu aja. Dan gue nggak pernah malu bro gitu, gitu kan, itu aja be ya. Oke ya, udah jelas ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kalau vlog gue kali ini, kalau vlog gue bermanfaat. Dan untuk lokasi kopi Bajawa, Bajawa Flora, Bajawa Kopi ada di sini guys. Lu boleh bawa temen lo, temen bestie, boleh bawa pacar, boleh bawa temen sekantor, bawa keluarga, ngopi di sini. Ya, ini lokasi. Dan buat lo orang yang pengen usaha kopi, bisnis kopi, lo bisa hubungin Bro Ricky di sini. Ini nih akun aplikasi hijaunya ya, bukan hijau micat ya, bukan hijau micat, Tokopedia. Lo silakan hubungi ke sini, ada nomor teleponnya, ada harganya. Lo bilang aja, gue dapat referensi dari vlognya supir taksi palsu. Dah, gitu aja. Oke, sampai ketemu di vlog gue berikutnya.